warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Sabrina Salsabila dengan NIM belakang 062 dari kelas Gizi 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem otot lurik pada manusia. Yang pertama, apa sih otot itu? Otot adalah jaringan yang memungkinkan tubuh bergerak dan menjaga postur. Sistem otot bekerja dengan cara mengontraksi dan merelaksasi otot. Jenis-jenis otot ada 3. Yang pertama, otot poros. Yang kedua, ada otot lurik. Dan yang terakhir, ada otot jantung. Jadi, apa sih otot lurik itu? Otot lurik adalah jenis otot yang melekat pada tulang dan berperan dalam gerakan tubuh yang dikendalikan secara sadar. Otot lurik memiliki tampilan bergaris-garis karena adanya susunan serat-serat otot yang tersusun secara teratur. Ciri-ciri otot lurik adalah memiliki banyak inti sel di tepi atau multinukleat. Yang kedua, berbentuk silindris dan panjang. Yang ketiga, tampak bergaris terang dan gelap atau striasi. Yang keempat, bekerja cepat namun mudah lelah. Yang kelima, merespon perintah dari sistem saraf sadar atau somatik. Selanjutnya ada struktur otot lurik. Yang pertama, otot atau muscle, yaitu keseluruhan organ dibungkus oleh jaringan ikat padat yang disebut epimisium. Yang kedua, ada fasciculus, yaitu kumpulan serat-serat otot dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut perimisium. Yang ketiga, ada serat otot atau sel otot, yaitu unit seluler tunggal dari otot, dibungkus oleh jaringan ikat halus yang disebut endomisium. Yang keempat, ada miofibril, yaitu struktur kontraktil berbentuk benang panjang yang mengisi sebagian besar sitoplasma serat otot. Inilah yang memberikan striasi. Yang terakhir ada sarkomer, yaitu unit kontraktor fungsional terkecil dari miofibril. Selanjutnya ada kontraksi otot lurik. Kontraksi otot lurik adalah proses di mana otot menghasilkan gaya yang seringkali mengakibatkan pemendekan atau perubahan bentuk otot. Mekanisme kontraksi otot lurik teori filamen bergeser atau sliding filament teori. Yang pertama, impuls saraf tiba di neuromuscular junction atau NMJ. Yang kedua, pelepasan asetilkolin atau ACH. Selanjutnya, potensial aksi otot terbentuk dan menyebar melalui sarkolema dan tubulus T. Kemudian terjadi pelepasan CA2+ dari retikulum sarkoplasma. CA2+ berikatan dengan troponin menyebabkan perubahan konformasi. Kemudian tropomiosin bergeser membuka situs pengikat miosin pada aktin. Kepala miosin berikatan dengan aktin yang membentuk cross bridge. Selanjutnya power stroke. Kepala miosin menekuk dan menarik filamen aktin. ATP berikatan dengan kepala miosin menyebabkan memutuskan cross bridge. ATP dihidrolisis, energi digunakan untuk mereposisi kepala miosin. Dan yang terakhir, siklus berulang selama CA2+ dan ATP tersedia. Selanjutnya ada relaksasi otot lurik. Relaksasi otot lurik adalah proses di mana otot kembali ke kondisi awal, memanjang dan melepaskan gaya. Mekanisme relaksasi otot lurik yang pertama, menghentikan rangsangan saraf. Ketika impuls saraf berhenti, ion kalsium kembali ke retikulum sarkoplasma. Selanjutnya terjadi pelepasan jembatan silang. Ikatan antara aktin dan miosin terlepas, memungkinkan otot kembali ke posisi semula. Dan yang terakhir, pemulihan energi. ATP digunakan untuk mengembalikan keseimbangan ion dan mempersiapkan otot untuk berkontraksi berikutnya. Fungsi otot lurik. Fungsi otot lurik yang pertama yaitu menggerakkan tubuh. Otot lurik melekat pada tulang dan memungkinkan gerakan seperti berjalan, berlari, mengangkat, dan memutar. Yang kedua yaitu menjaga postur dan keseimbangan. Otot-otot pada punggung, bahu,
dan perut membantu menjaga postur tubuh agar tetap lurus dan stabil. Yang ketiga, menjaga suhu tubuh. Saat tubuh merasa dingin, otot lurik dapat berkontraksi untuk menghasilkan panas dan membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil. Yang keempat, yaitu membantu proses pernapasan. Otot lurik di rongga dada, seperti otot interkostal dan diafragma, berperan dalam proses menghirup dan menghembuskan nafas. Fungsi otot lurik yang terakhir yaitu melindungi organ tubuh. Otot-otot di sekitar organ penting seperti perut membantu melindungi organ-organ tersebut dari benturan atau cedera. Sistem otot dapat mengalami beberapa gangguan, seperti kram otot, yaitu kontraksi mendadak akibat kekurangan ion. Yang kedua, robekan otot karena beban berlebih. Yang ketiga, ada distrofi otot, yaitu penyakit genetik yang melemahkan otot. Yang terakhir ada fatigue atau kelelahan akibat penumpukan asam laktat. Yang terakhir, bagaimana sih cara menjaga kesehatan otot? Cara menjaganya yang pertama bisa dengan olahraga teratur untuk menjaga kekuatan otot. Yang kedua, mengonsumsi makanan kaya protein dan mineral. Yang terakhir, istirahat yang cukup untuk pemulihan otot. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya berikan adalah otot lurik merupakan otot sadar yang berperan penting dalam pergerakan tubuh dan menempel pada rangka. Proses kontraksi otot lurik dimulai dari impuls saraf yang memicu pelepasan ion kalsium, memungkinkan terjadinya interaksi antara filamen aktin dan miosin di dalam sarkomer sehingga otot memendek. Sedangkan proses relaksasi otot terjadi ketika impuls saraf berhenti. Ion kalsium dikembalikan ke retikulum sarkoplasma dan otot kembali ke kondisi semula, yaitu memanjang. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.